Halo teman-teman semua, selamat pagi saya ucapkan dari Tangerang ya. Pada pagi hari ini tanggal 10 Mei 2025. Saya mau ke Malang hari ini kita naik Rosalia Indah ya. Hari ini keberangkatan pagi hari. Ini saya udah di poolnya yang di Bitung. Nanti jadwalnya jam 5.35 gitu berangkatnya. Tapi ini baru jam 4.50. Ini baru datang, saya tadi habis sholat subuh dulu di dalam. Ini di ke depan lagi mau nyari makanan gitu ya. Siapa tahu ada tukang nasi uduk atau gorengan, tapi kayaknya nggak ada, masih sepi. Ini ada juga tukang kopi. Alfamart yang belum buka ya, ini nggak 24 jam. Ya udah deh, kita langsung ke dalam lagi buat nuker tiket. Kemarin saya belinya udah 10 hari yang lalu ya. Soalnya ini long weekend, jadi biar kebagian seat depan. Armadanya itu armada yang bakal saya naikin udah di jalur ya. Itu Jetbus 3 SDD ya, Jetbus 5 itu, atau 141 atau 142 ya, belum saya lihat. Ini ada SDD 123, kayaknya ini lanjut ke Merak deh. Soalnya penumpangnya nggak turun semua itu. Oke teman-teman ya, ini kita siap diberangkatkan ya. Ini jam 5:17. Ini banyak yang mau naik gunung kayaknya. Ini super top sama super. Ini saya di atas. Kita di seat depan. Oke, ini udah di dalam. Saya ini ada fasilitasnya, ada avot 2 ya di bagian atas. Ada legress juga. Ini ada selimut sama bantang. Buat mengganjal perut sampai rumah makan. Ini tadi saya jajan aram-aram sama gorengan, lumayan lah ya. Ini soalnya rumah makannya ada di Subang, nanti mungkin sekitar jam 9:30 siang. Oke teman-teman, ini jam 5.35. Ini tergolong tepat waktu ya. Biasanya kalau lagi hari-hari biasa dia lebih awal berangkatnya. Saya suka lihat di kolong Bitung itu. Kali ini kita berangkatnya tepat waktu. Mungkin tadi nunggu beberapa penumpang yang belum datang. Seandainya tadi ada yang telat, mungkin ditinggal ya. Karena kalau angkatan pagi itu kalau telat sedikit, nantinya ke depannya itu pasti telat parah deh. Soalnya nanti di depan atau di area Jakartanya biasanya ada beberapa titik kemacetan. Tapi mudah-mudahan kali ini perjalanannya lancar ya, soalnya ini long weekend, jadi aktivitas perkantoran sedang libur. Ini kita dari Bitung ke arah tol terdekat itu sekitar 3 km ya. Sebelum masuk tol ini ada agen bis Budiman tujuan Tasik,
ada juga Sumber Jaya, dan di depannya Doa Ibu persiapan mau diberangkatkan. Ini tujuan Tasik juga ya. Untuk ampirannya saya kurang tahu karena ini kali pertama saya naik Rosalia Indah tujuan Malang, keberangkatan pagi hari. Kayaknya untuk agen ampirannya ya seperti biasa deh kayaknya ya. Mungkin BSD Cikokol, Poris, Kalideres, dan juga Bekasi Timur. Itu ada bis tujuan itu Blitar Bitung, SDD 114. Kita masuk tol via gerbang tol Bitung. Ini perjalanannya cuacanya juga kayaknya nggak bakalan panas ya, jadi mendung tapi nggak hujan juga. Oke teman-teman, kita langsung masuk tol dan saya ucapkan selamat menonton, dan jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Ini kita masuk ke arah BSD. Di kemungkinan ada penumpang yang naik di agen BSD. Ya. Untuk agennya nggak jauh dari Bundaran Alam Sutra ya. Dan di depan sana ada SDD 144. Bundaran Alam Sutra. Dia dari Lasem ya? Tujuan ke Bitung. Kalau ini bukan buat penumpang ya, tetapi mengantarkan penumpang. Karena bis tersebut satu lagi yang itu berangkat dari timurnya kemarin sore ya. Nomornya nggak kelihatan. Ini jalanan BSD juga agak lengang. Kalau hari biasa ini biasanya macet jam segini. Lasem, Bitung, Muriaan. Yang tadi ketemu berarti itu SDD yang Jogja.
Kalau lurus itu ke tol TB Simatupang ya. Itu biasanya kalau yang lurus itu ada bis 27 Trans dan juga M Trans. Karena di depan sana di Celenggang kalau nggak salah ada agennya ya. Nah ini agen Rosalia Indah BSD. Jadi buat teman-teman yang tinggal di area BSD Alam Sutra, Gading Serpong yang mau ke Jawa Tengah sampai dengan di Jawa Timur bisa naik dari situ ya. Untuk tarifnya dan jadwalnya bisa teman-teman cek di aplikasi Rosalia Indah Transport ataupun di websitenya rosaliaindah.co.id. Oke teman-teman ya, ini kita masuk di Terminal Poris Pelawad. Ini menunjukkan udah udah hampir jam 7 ini ya. Kalau dihitung-hitung ini keberangkatannya paling pagi tapi agak siang ya. Tapi di belakang ini ada Juragan 99 biasanya berangkat jam 8 pagi. Ini ada Tunas Muda XSTJ Draka. Itu di depan ada Juragan 99. Dia berangkat jam 8 pagi ya dari sini. Ini angkatan pagi udah agak sepi karena udah pada berangkat ya. Kebanyakan yang berangkat dari sini mulai jam 5 pagi ya teman-teman ya untuk Jawa Timur. Sedangkan untuk area Jawa Tengah seperti Semarang, Jepara itu biasanya berangkat setengah 7. Di sini nggak lama, cuma naikin penumpang aja, kita langsung lanjut lagi ke arah Terminal Kalideres.
Dari Terminal Kalideres tadi lanjut ke Cengkareng, kemudian belok kanan ke arah jalan tol ya. Kemudian kita masuk ke arah jalan tol dalam kota. Jadi saya kira ini bakalan mampir Pondok Pinang ya, tapi ternyata tidak mampir. Karena jadi untuk area Jakarta Selatan sendiri kemungkinan belum ada angkatan pagi ya untuk Rosalia Indah, ataupun emang nggak ada penumpangnya yang naik dari Pondok Pinang dan sekitarnya. Jadi untuk sekitar Jakarta Selatan ya, seperti Pondok Pinang ataupun Jakarta Timur dekat Kampung Rambutan, kalau naik Rosalia Indah ke arah Surabaya dan Malang itu ada keberangkatan sore hari ya teman-teman ya. Itu juga mau sama menggunakan bis double deck. Ini kita barusan melewati flyover Tomang. Selanjutnya masuk tol dalam kota ya. Ini kita di dekat lengkungan LRT. Ini cuacanya juga cukup mendukung ya, nggak panas banget. Keren lah pokoknya ya Jakarta kalau lancar kayak gini. Tahun 2005 ke bawah kayaknya jalan tol Jakarta masih seperti ini deh di pagi hari. Mungkin kalaupun macet nggak macet seperti sekarang ya. Di kanan saya itu ada LRT yang sedang berjalan ya, tuh keren banget ya, itu warna biru. LRT dari Jatimulya ataupun dari Cibubur ya, tujuan ke Duku Atas. Untuk percabangannya ada di stasiun LRT Cawang. Ini kita melintas Simpang Susun Cikunir.
mampir di agen Bekasi Timur dan ini selesai menaikkan penumpang. Ini sekitar jam 8 lewat ya. Lama juga ya dari Bitung ke Bekasi, hampir 2 jam. 2 jam lebih malah. Padahal jalanannya lancar. Dan saya lihat di belakang penumpang udah full seat ya. Ini ada bis Harapan Jaya, Haryanto. Ada juga di belakangnya Prima Jasa. Ini tadi Rosalia Indah 3184 tujuan ke Pelupuh via Karanggede. Ini ada banyak mania juga yang hunting. Ini BJU tujuan ke Jepara. Posisi di Kerawang Barat ya, ini ada beberapa kepadatan lalu lintas tadi ya di pertemuan antara tol Jakarta Cikampek bawah dan juga tol MBZ. Kemudian tadi saya ketiduran dan ini bangun-bangun udah masuk tol Cipali ya. Ini udah lancar banget.
menyediakan servis makan untuk Anda. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membawa barang-barang berharga milik Anda. Kehinaan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Adapun waktu pemberitaan armada ini kurang lebih 30 menit. Dimohon kepada Bapak dan Ibu dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami akan informasikan kembali melalui pengarah suara ketika armada siap melanjutkan perjalanan. Kami informasikan kepada pengguna jasa yang terhormat demi kenyamanan bersama. Oke, ini jam 10 kurang 10 menit ya. Kita istirahat dulu di Subang buat servis makan. Kali ini saya mengambil menu nasi timbel ya. Ini upgrade menu untuk tambahannya sebesar 12.000 ya. Selesai makan kembali ke bis, ini udah disediakan snack on board berupa roti coklat, roti kering dan juga kacang. Baru tahu saya snack on boardnya sekarang dibagiin di Subang ya. Kalau sebelumnya itu snacknya itu kita bukan makan ya, kita makan snacknya itu di kantor pusat di daerah Palur. Selepas istirahat di Subang tadi, kemudian saya lanjut istirahat kembali ya di bis, sekalian ngisi daya HP karena udah mulai lowbat. Dan ini kebangun udah di SPBU Kanci. Ini semua Rosalia Indah yang dari barat selalu ngisi bahan bakar di SPBU ini ya. Di seberang tol sana juga ada SPBU juga. Dan sama Rosalia Indah yang dari timur ngisinya juga di SPBU situ ya. Ini antriannya lumayan banyak, ada beberapa kontainer dan juga tronton ya. Tronton Fuso. Untuk bis Scania itu untuk ngisi bahan bakarnya jadi bebas ya, untuk lubang pengisian bahan bakarnya ada di samping kanan dan juga samping kiri. Ini ada bis Rosalia Indah juga, nomor bodi 3133 tujuan Batu Jamus. Tadi berangkat di depan saya sekitar 10 menit lebih awal dari Bitung. Kalau dipikir-pikir ini saya tadi ya dari mulai awal perjalanan sampai sini kayaknya bisnya nggak kenceng-kenceng banget, tapi nggak pelan juga ya. Mungkin kisaran 80 sampai dengan 100 km per jam. Nggak ada nyalip-nyalip bis lain, malah kebanyakan disalip sama bis lain. Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja perjalanan ini. Kira-kira bakalan nyampe jam berapa ya nanti di Malang? Soalnya nanti juga bakalan ngeres lagi di Subang di kantor pusatnya ya. Dan tadi kita ketemu sama Rosalia Indah. Kresan bis ini ya, kresan bis yang saya naikin yaitu SDD 142 tujuan ke Bitung, startnya dari Malang, keberangkatan pagi. Sesaat lagi kita akan melewati ikon tol Trans Jawa ya, yaitu jembatan Kali Kuto yang berada di daerah Waleri. Tidak lama berselang saya tiba di gerbang tol Kali Kangkung daerah Semarang. Di depan sana ada STJ ya, STJ Iguazu, sama ada HR juga. Ini HR berapa ya? HR 22. Julukannya apa ya, lupa saya.
Di depan STJ itu ada Putra Remaja. Melintas Kali Kangkung, saya ketemu bis Gunung Harta, yaitu di sebelah kanan. Dia Setara Malang, keberangkatan pagi juga ya, untuk tujuannya ke Poris Pelawat atau ke Tangerang. Disusul ini ada Agramas, ini angkatan reguler dari Wonogiri ataupun dari Pacitan. Sebentar ya, ini kok kita minggir, kira-kira ada apa ya? Oh, ternyata kita exit tol Salatiga dulu nih. Apa ada penumpang yang turun atau mau ngapain kira-kira ya nanti di terminal? Tapi kalau ada penumpang kayaknya nggak mungkin, soalnya untuk Salatiga itu bukan, jatahnya itu bukan bis ini nih. Kalau mau naik double decker itu dari Tangerang ke Salatiga itu adanya sore hari biasanya. Ini sayang banget udah cuacanya mendung, jadi gunungnya nggak kelihatan.
itu ada SSM yang tadi ketemu di Kerawang Barat. Wah bener, ini kita ke arah Terminal Tingkir. Ini ada ketemu sama M-Trans Stadium, tujuan Semarang Denpasar. Sebenarnya saya pernah sih lihat beberapa kali ya bis Malang Jakarta itu exit di Salatiga, dan saya pernah melihat ada kru yang turun di Terminal Tingkir ya. Jadi mungkin ini juga mau nganterin krunya pulang kali ya. Nanti besok dijemput lagi di sini ke arah barat. Mungkin seperti itu ya kali ya untuk metode kerja kru di Rosin. Tapi ya nggak tahu juga, ini cuma tebak-tebakan aja sih. Ini kalau kata saya agak buang-buang waktu juga ya kalau mampir sini, apalagi ini kayaknya nggak bakalan nurunin penumpang deh. Dan di belakang saya ada beberapa penumpang yang mau ke toilet, tapi di toilet airnya habis teman-teman ya. Jadi mau nggak mau bawa air sendiri, itu pun kalau masih ada sisa ya. Ini ada Tunggal Dara juga. Kita berhenti sejenak di Terminal Tingkir, kira-kira mau ngapain? Setelah tadi berhenti sejenak, ternyata saya lihat ada beberapa paket yang diturunin ya. Jadi fix itu buat nurunin barang. Karena Rosalia Indah sendiri selain melayani penumpang, dia juga melayani pengiriman barang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita masuk kembali via tol Salatiga, dan ini kita ke arah Solo ya. Singkat cerita, saya tiba di gerbang tol Karanganyar. Dari sini kita menuju ke pusatnya, yaitu di daerah Palur. Itu ada SDD 145 armada Bandung Malang, tapi dipakai pariwisata. Jetbus 5 SDD di Rosalia Indah baru ada 4 unit ya, termasuk yang saya nagih ini. Jam 5 sore, alhamdulillah saya akhirnya tiba di Pool Rosalia Indah, kantor pusat ya, ini di daerah Palur, Karanganyar. Kalau jam-jam sore kayak gini biasanya ini jam-jam prime-nya ya. Jadi armada dari timur itu kebanyakan berangkat jam seperti inilah, sekitar jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Ini pas lagi sibuk-sibuknya ya. Ini di samping saya ada SDD 106 dari Ponorogo tujuan ke Cilengsi.
Ini saya udah nggak kuat banget pengen ke toilet ya. Oke teman-teman ya, ini jam 5:08 kita udah nyampe kantor pusat Palur ya, buat istirahat sekitar 20 menitan. Ini saya habis ke toilet sama sholat asar ya, sekalian zuhur di jamaah. Oke teman-teman ya, ini jam 8:30 lewat. Saya nggak ikut sampai ke Malang ya tadi. Soalnya ini udah agak malam. Saya mau balik lagi ke arah Semarang nanti malam jam ya sekitar tengah malam naik SR ya. Jadi tadi kalau ikut ke Malang takutnya bis Malang ke Surabayanya habis. Jadi saya akhirnya turun di Surabaya saja. Atau di Medaeng ya, ini saya turun di Rosin di Medaeng, karena kalau ke Malang nantinya kalau sampai kehabisan jadinya nanti mungkin nginep di sana ya. Buat kesininya kemungkinan ikut bis pertama jam 1 atau jam 2 pagi, jadi daripada kayak gitu mending saya turun di sini aja. Ini ke terminalnya juga nggak jauh, mungkin sekitar 100 meteran. Kondisi malam hari ini hujan ya, ini hujannya juga agak
gerimis tapi ada agak lebat ya. Mau ke terminal sekarang ini pasti basah deh. Jadi saya nunggu di sini aja. Nunggu agak redaan dikit baru jalan ke terminal, sekalian mau nyari makan dulu. Oke ya teman-teman, untuk videonya dari Tangerang ke Malang saya akhiri di Surabaya saja, naik Rosalia Indah Jetbus 5 SDD ya. Sekaligus saya akhiri video ini dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di trip saya selanjutnya ya. Terima kasih.